Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Suara azan berkumandang dari toa masjid, menandai tibanya waktu subuh. Di tengah tidurnya yang lelap, Bagus segera terjaga saat mendengar lantunan suci itu. Ia meluruskan tubuhnya sejenak untuk meregangkan otot-otot sebelum benar-benar bangkit dari pembaringannya. Tanpa membuang waktu, ia melangkah menuju kamar mandi, mencuci muka untuk menyegarkan diri, lalu mengambil wudhu sebagai persiapan menunaikan salat subuh. Usai menunaikan ibadah, ia pun mulai mempersiapkan perlengkapan dagangannya. Bahan-bahan bumbu segera ia siapkan untuk berjualan bubur kacang hijau keliling. Ia membuat santan dari kelapa, lalu merebus kacang hijau sebagai sajian utama yang akan ia jajakan. Meskipun usianya masih terbilang muda, rasa malu tak pernah menyentuh hatinya. Niat tulus untuk membantu kedua orang tua dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah telah menjadi semangat yang tak tergoyahkan. Sejak lulus sekolah, ia telah mencoba mencari pekerjaan ke berbagai tempat, namun tak satu pun yang membuahkan hasil. 6 bulan lamanya ia menganggur hingga akhirnya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Setiap pagi, sang ibu selalu setia membantunya memasak bubur kacang hijau. Kegiatan di dalam rumah pun sudah dimulai sejak pagi hari, dengan aktivitas yang tak pernah berhenti. Selain membantu Bagus memasak, Bu Yati juga menyiapkan dagangannya sendiri karena ia berjualan pecel keliling. Sedangkan sang ayah telah lama tiada. Sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa sang ayah saat Bagus masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Kala itu, ayahnya yang bekerja sebagai sopir truk sedang mengangkut barang produksi dari pabrik. Kecelakaan terjadi pada dini hari sekitar pukul 2. Rasa kantuk yang tak tertahankan membuat ayahnya kehilangan fokus hingga kendaraan yang dikemudikannya menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Sejak saat itu, Bagus merasa harus mengambil peran lebih besar untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehilangan itu sempat membuatnya sulit menerima kenyataan. Namun seiring waktu, ia, sang ibu, dan adik-adiknya mulai belajar menjalani hari tanpa kehadiran sang kepala keluarga. Saat masih duduk di bangku SMA, ia menjalani hari-harinya dengan berbeda dari teman-teman sebayanya. Sementara yang lain bisa bermain dan menghabiskan waktu bersama teman, Bagus memilih untuk membantu ibunya setiap pulang sekolah. Ia bekerja di rumah tetangga, menjaga toko sembako milik Bu Fani setiap sore. Namun cobaan kembali datang saat dirinya dituduh mencuri uang oleh pemilik toko tersebut. Ia difitnah sebagai pencuri hanya karena uang toko sering tidak sesuai jumlahnya. Tanpa kesempatan untuk membela diri lebih jauh, ia pun diberhentikan. Tidak ada uang pesangon, tidak ada belas kasihan. Dengan langkah gontai dan hati yang dipenuhi pertanyaan, ia kembali ke rumah. Wajah yang murung dan sikap yang lesu membuat ibunya langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat ditanya, ia menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan secara sepihak akibat tuduhan yang tak pernah dilakukannya. Ibunya mencoba menenangkannya, menyuruhnya fokus pada sekolah saja. Namun Bagus tetap bersikeras ingin membantu ibunya. Ia merasa tidak tega membiarkan sang ibu menanggung beban sendirian. Seperti biasanya, esok paginya ia tetap berangkat sekolah. Seusai pulang, ia kembali mencari pekerjaan lain untuk mengisi waktu dan membantu keluarganya, namun hasilnya nihil. Tak satu pun tempat yang bersedia menerimanya. Hari-hari pun terus berjalan hingga akhirnya ia lulus sekolah. Ada kebahagiaan tersendiri saat ia menerima ijazah, namun di balik itu, ia juga sadar bahwa ia harus mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah karena ketidakmampuan finansial. Dengan ijazah yang telah digenggam, ia mencoba lagi mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Berbulan-bulan lamanya usaha itu ia jalani, namun tetap saja hasilnya mengecewakan. Tak ingin berdiam diri terlalu lama, ia pun mulai berpikir untuk memulai usaha sendiri. Dengan modal seadanya yang berasal dari uang simpanan Bu Yati, ibunya mendorongnya agar memulai berjualan bubur kacang hijau. Awalnya ia merasa tak enak hati, sebab uang itu seharusnya untuk biaya sekolah adik-adiknya. Namun ibunya memberikan dukungan penuh, meyakinkan bahwa usaha itu akan berhasil dan ia bisa mengembalikan uang tersebut kelak. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Bagus mulai berjualan.
Dengan gerobak dorong, ia menjajakan dagangannya dari satu desa ke desa lain. Setiap hari, sejak pukul 10 pagi hingga sore, ia berjalan tanpa henti, mendorong gerobaknya yang berat. Sesekali ia mengelap keringat yang menetes dengan handuk kecil yang tergantung di leher. Untuk menarik perhatian pembeli, ia kerap membunyikan sendok pada mangkok yang ia bawa. Ia memiliki tempat mangkal favorit di depan sebuah perkantoran di pinggir jalan raya. Saat jam istirahat siang, ia akan menunggu karyawan kantor keluar, berharap ada yang membeli bubur dagangannya. Beberapa dari mereka bahkan sudah menjadi pelanggan tetap. Dari sekian banyak pembeli, ada satu yang mencuri perhatiannya. Seorang perempuan bernama Maya, berparas cantik dengan rambut panjang terurai dan tubuh semampai. Maya bekerja sebagai sekretaris di kantor itu dan hampir setiap hari membeli bubur kacang hijau dari Bagus. Siang itu, seperti biasa, Maya datang menghampiri Bagus. Ia duduk di kursi kecil yang telah disediakan. Bagus menyajikan semangkuk bubur kacang hijau yang masih hangat dan penuh aroma wangi santan. Setelah menyerahkan pesanan, Bagus hendak kembali ke gerobaknya. Namun langkahnya terhenti saat Maya memintanya untuk menemani. Meski sempat ragu karena khawatir dilihat karyawan lain, ia akhirnya menuruti permintaan itu. Maya berkata bahwa tak masalah karena suasana masih sepi. Ia mencoba menghibur Bagus yang merasa sedih karena dagangannya hari itu belum banyak laku. Dengan penuh semangat, Maya meyakinkan bahwa usahanya akan berkembang dan buburnya pasti akan laku keras. Maya terlihat begitu akrab dengan Bagus, menikmati bubur kacang hijau sambil bercengkrama santai. Dalam percakapan ringan itu, Bagus meminta nomor ponsel Maya dengan dalih agar lebih mudah jika ingin memesan bubur untuk diantar langsung ke rumah. Maya pun memberikannya tanpa ragu. Bagus merasa senang dan mengucapkan terima kasih, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Sore hari, Bagus bersiap pulang dengan mendorong gerobaknya. Namun nahas, hari itu gerobaknya mengalami sedikit masalah, memaksanya berhenti dan duduk di bawah pohon mangga di tepi jalan. Ia beristirahat sambil mengibaskan topi untuk mengusir keringat. Matahari mulai tenggelam, dan hari kian gelap, sementara Bagus belum juga sampai rumah. Malangnya lagi, sandal yang ia kenakan patah, membuatnya harus mencari toko terdekat untuk membeli sandal baru. Setelah beristirahat, Bagus kembali melanjutkan perjalanan. Ia menyempatkan diri mampir ke toko dan akhirnya mendapatkan sandal jepit yang pas. Saat azan maghrib berkumandang, ia segera mendorong gerobaknya dengan langkah cepat. Dalam perjalanan pulang yang melewati area pemakaman, tubuhnya mendadak merinding. Bulu kuduknya berdiri ketika angin kencang menerpa. Di tengah suasana maghrib yang mencekam, Bagus merasa seolah ada yang mengikutinya. Ketika ia menoleh ke belakang, pandangannya membentur sosok perempuan berambut panjang kusut, mengenakan pakaian putih lusuh, dengan wajah rusak berlumuran darah. Sosok itu melayang tepat di belakangnya sambil mengikik dengan suara menyeramkan. Tubuh Bagus gemetar hebat, ketakutan menyergap sekujur tubuhnya. Ia berlari secepat mungkin sambil mendorong gerobak dan terus berdoa dalam hati. Untungnya, sosok mengerikan itu perlahan menghilang dari pandangannya. Dengan napas tersengal dan tubuh yang masih diliputi ketakutan, ia akhirnya tiba di rumah. Begitu sampai, Bagus langsung masuk tergesa. Ibunya menyambutnya dengan heran melihat kondisi anaknya yang kelelahan dan berkeringat. Bagus memberitahu bahwa ia melihat hantu, namun sang ibu menanggapinya dengan meremehkan, mengira itu hanya halusinasi. Meski tetap yakin dengan apa yang dilihatnya, Bagus mengikuti saran ibunya untuk segera mandi. Malam harinya, ia termenung di kamar, menatap foto Maya di layar ponselnya yang diperolehnya dari media sosial. Perasaan rendah diri menyergap karena ia sadar status sosial mereka sangat berbeda. Dalam benaknya, ia menyimpan tekad kuat untuk suatu saat bisa memiliki Maya. Ia pun berbaring sambil membayangkan wajah gadis itu, hingga akhirnya terlelap. Keesokan paginya, Bagus bersiap lebih awal dari biasanya. Ia pergi ke pasar lebih pagi untuk membeli bahan-bahan jualan yang telah habis. Setelah kembali dan selesai memasak, ia memulai harinya dengan menjajakan bubur keliling. Kali ini, ia langsung menuju kantor tempat Maya bekerja dan menunggu di depan.
Namun hatinya tersayat ketika melihat Maya keluar bersama seorang pria dan masuk ke dalam mobil tanpa menyapanya sedikit pun. Ia sadar betul dirinya bukanlah sosok yang pantas untuk perempuan seperti Maya. Perasaan sakit hati itu membuatnya memutuskan pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Bagus menyempatkan diri mengunjungi rumah Heru, temannya yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Ia datang bersepeda dan memarkirkan kendaraannya di halaman. Heru sedang duduk di teras rumah membaca majalah dan menyambut kedatangan Bagus dengan ramah. Saat Heru masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan minuman, Bagus iseng membuka majalah yang sedang dibaca temannya. Di dalamnya, ia menemukan informasi tentang praktik pesugihan. Ia langsung memotret halaman tersebut dengan ponselnya. Saat Heru kembali membawa minuman, Bagus mengajaknya untuk bekerja sama menjalani pesugihan tersebut. Heru sempat menolak karena tahu hal itu termasuk perbuatan musyrik, namun akhirnya luluh karena Bagus menjanjikan akan berbagi hasil. Mereka pun sepakat dan terjerumus ke dalam jalan gelap tanpa menyadari sepenuhnya risiko yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya, keduanya berangkat menggunakan sepeda motor milik Heru menuju lokasi yang disebutkan dalam majalah. Perjalanan menempuh waktu sekitar 3 jam melewati hutan dan jalan setapak yang sepi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah rumah reot dari bambu, berdiri di pinggir sungai, sesuai dengan alamat dalam majalah. Dengan ragu, mereka mendekati rumah itu dan mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya keluar dengan tongkat di tangan. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Onah. Mereka masuk dan duduk di atas tikar yang tersedia. Bagus langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk mengubah nasib menjadi kaya lewat pesugihan. Tawa keras Mbak Onah menyambut permintaan itu. Ia menjelaskan bahwa pesugihan Nyai Puspo Cempoko bukanlah perkara mudah. Ada syarat berat yang harus dipenuhi, yaitu bersedia menikah dengan Nyai Puspo Cempoko dan hidup membujang selama-lamanya. Tanpa ragu, Bagus menyatakan kesediaannya. Heru yang duduk di sebelahnya merasa takut dan sempat membisikkan keraguan, namun Bagus tetap teguh. Ia siap menjalani syarat pertama yang akan mengikat dirinya dalam perjanjian gelap tersebut. Bagus memantapkan langkahnya menempuh jalan ini demi satu tujuan, menjadi kaya dan mampu merebut hati Maya, sekaligus bisa membantu sang ibu yang sudah lama hidup dalam kesederhanaan. Ia pun menerima syarat kedua dari ritual pesugihan yang tengah dijalaninya, yaitu menjalani puasa muti selama 7 hari penuh dan ditutup dengan puasa ngableng selama sehari. Puasa itu harus dimulai dari hari Selasa Kliwon. Selain itu, ia juga diwajibkan menyiapkan seekor ayam hitam serta sesajen lainnya. Dengan tekad bulat, Bagus menyanggupi semua syarat tersebut. Ia tak memikirkan hal lain selain bagaimana memenuhi permintaan sang dukun, Mbak Onah. Untuk sementara waktu, ia hanya diminta fokus menjalani puasa mutih. Soal ritual, Mbak Onah akan memandunya nanti, tepat saat hari puasa ngableng tiba. Bagus dan Heru kemudian beranjak pulang dengan mengendarai motor, melintasi jalan setapak yang membelah hutan lebat, rute yang juga mereka lalui pada siang sebelumnya. Malam itu, gelap menyelimuti sepanjang perjalanan, hanya diterangi cahaya lampu motor yang remang-remang. Bagus yang mengemudi, sementara Heru duduk membonceng di belakang, tak bisa menahan rasa takutnya yang tiba-tiba muncul. Tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri. Walau Bagus sempat berusaha menenangkan, tak lama kemudian, ia pun mulai merasakan hal serupa. Udara terasa berbeda. Dingin menjalar, merayap naik hingga ke tengkuk. Saat tatapannya tertuju ke spion motor, jantungnya seakan berhenti berdetak. Sesosok kuntilanak dengan rambut panjang kusut dan pakaian putih lusuh tampak melayang di atas kepala Heru, diiringi suara tawa yang mengikik dan menggema. Ketakutan yang mencengkera membuat Bagus memacu kendaraan secepat mungkin demi segera tiba di rumah. Namun, nasib sial menghampiri. Di tengah jalan, motor tiba-tiba mogok. Jantung keduanya berdegup kencang, tubuh gemetar, keringat dingin membasahi wajah mereka, dan napas mulai tidak beraturan. Mereka segera turun, mencoba mengecek kondisi mesin. Heru panik, menyadari bahwa sosok mengerikan itu masih mengikuti dan mengawasi mereka dari kejauhan. Dalam ketegangan yang memuncak, mereka tetap berusaha memperbaiki motor. Anehnya, saat sosok itu menghilang entah kemana,
motor Heru kembali bisa menyala tanpa kendala. Kejadian ganjil itu membuat mereka tak ingin berlama-lama di tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Hari-hari berikutnya, Bagus mulai menjalani puasa muti sesuai syarat pertama dalam ritual pesugihan Nyai Puspo Jempolko. Beberapa hari kemudian, ia kembali meminta bantuan Heru untuk mencari ayam hitam dan perlengkapan sesajen. Mereka pun pergi ke pasar, namun ayam hitam sangat langka, tak satupun pedagang yang menjualnya. Bagus hanya berhasil mendapatkan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, jajan pasar, kelapa muda, dan pisang hijau. Ia berharap Heru bisa membantunya mencari tahu keberadaan ayam hitam tersebut. Walau dengan setengah hati, Heru menyanggupi permintaan itu dan berjanji akan bertanya kepada temannya, meski tanpa janji pasti. Hari terus berlalu, dan puasa mutih Bagus hampir rampung. Waktu tersisa 2 hari, namun ayam hitam belum juga ditemukan. Mereka pun mencoba peruntungan ke kota lain, menyambangi pasar dan peternakan ayam, namun hasilnya nihil. Di tengah perjalanan pulang, mereka tiba-tiba dipanggil oleh seorang kakek tua yang tampak bungkuk. Kakek itu mengetahui bahwa mereka tengah mencari ayam hitam dan menunjukkan arah ke sebuah rumah di pojok jalan. Bagus dan Heru pun bergegas menuju lokasi tersebut. Saat motor melaju menjauhi sang kakek, Bagus sempat menoleh ke belakang dan mendapati sosok itu telah lenyap seketika, seolah menembus udara malam. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek misterius tersebut. Setiba di rumah yang ditunjuk, mereka mengetuk pintu dan disambut oleh seseorang yang mengejutkan, kakek yang sama. Keduanya terperangah, tak habis pikir bagaimana bisa orang itu berada di sana. Tanpa banyak bicara, kakek itu memberikan ayam hitam secara cuma-cuma, menolak segala bentuk pembayaran. Bagus dan Heru pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan penuh rasa heran atas kemudahan yang tak disangka-sangka. Sesampainya di rumah Mbak Ona, Bagus menyerahkan semua perlengkapan yang telah disiapkan. Saat itu, ia sedang menjalani puasa ngableng. Sesajen ditata rapi di atas nampan bambu, dan ayam hitam disembelih oleh Mbak Ona. Darahnya ditampung dalam mangkuk, kemenyan dibakar, dan mantra-mantra mulai dilafalkan. Heru dan Bagus hanya bisa menyaksikan dengan tubuh menggigil ketakutan, bulu kuduk berdiri, sementara angin kencang menerpa masuk ruangan, menambah aura mistis yang kian mencekam. Usai membaca mantra, Mbak Ona meminta Bagus untuk mandi kembang 7 rupa. Di belakang rumah, air bunga telah disiapkan. Tanpa berkata apa-apa, Bagus mengikuti setiap arahan. Ia jongkok, sementara air kembang diguyur pelan di atas kepalanya, disertai dengan lantunan mantra dari mulut Mbak Ona. Malam itu, ritual utama pun dimulai. Mbak Ona mengantar Bagus ke sebuah makam keramat yang tersembunyi di dalam hutan. Sementara Heru menunggu di rumah, Bagus menyusuri jalan setapak dengan membawa obor sebagai penerangan. Semua sesajen dibawa serta. Setiba di makam, ia duduk bersila di bawah pohon besar yang dikeramatkan. Kemenyan kembali dibakar, asapnya mengepul memenuhi udara, membawa aroma menyengat yang menusuk hidung. Setelah menerima mantra terakhir dari Mbak Ona, Bagus ditinggalkan sendirian di tempat itu. Ia hanya diminta untuk tidak menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Entah suara, bisikan, atau gangguan yang mungkin datang, ia harus tetap menghadap ke depan dan menjalani ritual dengan penuh keteguhan. Ritual itu dilakukan tepat pada malam Jumat Kliwon. Bagus mulai merapalkan mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Di tengah keheningan malam, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang tubuhnya. Namun, ia tidak menoleh dan tetap fokus melafalkan mantra, seperti yang telah diinstruksikan oleh Mbak Ona. Meskipun tubuhnya mulai gemetaran, keringat dingin mengalir deras, dan bulu kuduknya berdiri, ia tetap bertahan. Beberapa saat kemudian, suara langkah itu lenyap, digantikan oleh hembusan angin kencang yang berpusat ke arah sebuah pohon besar di depannya. Aneh, sebab pohon itu bergoyang hebat, sementara pohon-pohon lain di sekitarnya tetap diam tak bergeming. Tiba-tiba, dari pohon itu terpancar cahaya terang, dan muncullah sesosok perempuan cantik jelita. Sosok itu mengenakan kebaya Jawa, dengan rambut tersanggur rapi serta sebuah mahkota menghiasi kepalanya, menambah aura anggun yang memancar dari dirinya.
Kehadirannya diiringi beberapa pengawal gaib yang berdiri di belakangnya. Tubuh Bagus semakin gemetar saat sosok Nyai Puspo Cempoko benar-benar menampakkan diri. Sosok itu kemudian mengungkapkan syarat, siapapun yang ingin kaya harus bersedia hidup selamanya sebagai bujang dan tidak boleh menikah. Tanpa ragu, Bagus menyatakan kesiapannya. Nyai itu pun memerintahkan agar disiapkan sebuah kamar khusus yang hanya boleh dimasuki oleh Bagus seorang diri. Setelah menyampaikan perintah itu, sosok Nyai menghilang seketika, meninggalkan aroma harum semerbak yang memenuhi udara di sekitar makam. Menjelang subuh, Bagus kembali ke rumah Mbah Ona. Di sana, Mbah Ona telah menunggunya bersama Heru. Mereka menyambut kedatangannya dengan menyediakan makanan, mengingat sejak kemarin Bagus belum makan ataupun minum. Dengan lahap, ia menghabiskan hidangan yang disediakan. Usai makan, Mbah Ona memberikan syarat lanjutan yang harus dipenuhi. Bagus diminta menyiapkan kamar khusus untuk menjalani ritual dengan Nyai Puspo Cempoko pada setiap malam Jumat Kliwon. Di kamar itu harus disediakan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, kelapa muda, pisang hijau, dan jajanan pasar. Tak seorang pun boleh memasuki ruangan itu, kecuali Bagus sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus melayani hasrat Nyai sepenuhnya, dan tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan siapapun selain Nyai Puspo Cempoko. Setelah menerima semua syarat, Bagus dan Heru pulang dengan menggunakan sepeda motor. Namun, di tengah perjalanan melintasi hutan, ban motor mereka tiba-tiba bocor. Mau tak mau, mereka harus mendorong motor hingga ke jalan besar untuk mencari bengkel. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan bengkel di tepi jalan dan memutuskan untuk beristirahat sementara ban diperbaiki. Dalam perbincangan mereka, Bagus kembali menegaskan tekadnya untuk menjadi kaya. Heru mengingatkan tentang perjanjian mereka, dan Bagus meyakinkannya bahwa semuanya akan berjalan sesuai janji. Saat itu, pandangan Bagus tertuju ke arah warung di seberang jalan, di mana tampak sosok kakek tua yang pernah mereka temui sebelumnya. Ia segera menyuruh Heru memperhatikannya, dan memastikan bahwa itu memang orang yang sama. Tanpa menunggu lama, Bagus menyeberangi jalan untuk menghampiri warung tersebut. Namun, sesampainya di sana, kakek tua itu sudah tidak ada. Ketika ditanya kepada pemilik warung, perempuan itu mengaku tidak melihat kakek tua duduk di situ sejak tadi. Jawaban tersebut mengejutkan Bagus, karena ia yakin benar melihat kakek itu beberapa saat sebelumnya. Dengan perasaan bingung, ia berpamitan dan kembali ke bengkel. Sesampainya di rumah, Bagus segera menyiapkan kamar khusus di dalam rumah yang selama ini digunakan sebagai gudang. Ia juga menyiapkan seluruh sesajen yang diperlukan untuk ritual. Ibunya, Bu Yati, tidak mengetahui apapun tentang kegiatan gelap yang dilakukan anaknya. Di siang hari, Bagus tetap menjalani rutinitas berjualan bubur kacang hijau di depan kantor Maya seperti biasa. Suatu hari, ia melihat Maya berjalan mesra dengan seorang pria, yang tak lain adalah laki-laki yang pernah dilihat sebelumnya. Dalam hatinya, ia meyakinkan diri bahwa cepat atau lambat, Maya pasti akan menjadi miliknya. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Tengah malam, Bagus menyelinap ke kamar khusus yang telah ia siapkan. Di sana ia berbaring, menunggu kedatangan Nyai Puspo Cempoko. Ketakutan dan rasa was-was membuncah dalam dirinya, karena ia harus mengorbankan keperjakaannya demi kekayaan. Namun, semua itu dijalaninya dengan penuh tekad. Beberapa saat kemudian, angin kencang menyusup masuk ke dalam kamar, membawa aroma harum yang sangat khas. Sosok Nyai Puspo Cempoko kembali menampakkan diri. Perlahan, ia menghampiri ranjang tempat Bagus berbaring. Bagus pun melayani hasrat sang Nyai dengan sepenuh hati. Terpesona oleh kecantikan Nyai, ia pun larut dalam ritual tersebut. Setelah ritual selesai, Bagus segera mandi wajib. Keesokan harinya, di dalam lemari kamarnya, telah menumpuk uang dalam jumlah besar. Ia terpana melihat semua itu. Namun, ia tidak memberitahu ibunya tentang keberadaan uang tersebut. Hari-hari berikutnya dijalani seperti biasa. Ia tetap berjualan bubur keliling untuk menutupi jejak pesugihannya agar tidak dicurigai tetangga. Sedikit demi sedikit, ia mulai merenovasi rumah. Hingga suatu hari,
Ibunya menanyakan dari mana uang yang digunakan untuk renovasi itu berasal. Dengan enteng, Bagus menjawab bahwa semuanya hasil dari jualan yang selama ini ditabung. Bukannya merasa bangga, Bu Yati justru merasa curiga atas perubahan sikap anaknya. Namun, ia hanya bisa menggelengkan kepala menyaksikan perubahan yang begitu drastis. Bagus tidak hanya merenovasi rumah ibunya, tetapi juga membangun rumah megah miliknya sendiri di desa sebelah. Rumah itu pun dilengkapi dengan kamar khusus yang digunakan untuk ritual. Kini, ia sudah memiliki kendaraan mewah berupa motor dan mobil yang terparkir rapi di garasi. Suatu ketika, Bagus mengunjungi rumah Heru. Ia hendak menepati janji bagi hasil. Heru terkejut melihat penampilan Bagus yang kini begitu berbeda. Dengan senyum lebar, Bagus menyerahkan uang dan sertifikat tanah kios kepada Heru, agar sahabatnya itu bisa membuka usaha sendiri dan tidak perlu bekerja di pabrik lagi. Heru menerima semua itu dengan rasa syukur. Dalam percakapan mereka, Heru sempat menanyakan tentang Maya. Bagus menjawab bahwa ia belum mendapatkan cintanya, tetapi meyakinkan Heru bahwa waktunya akan datang. Singkat cerita, kini Bagus telah menjadi seorang pengusaha sukses dengan kedai bubur kacang hijau dan usaha lain yang menguntungkan. Ibu Yati, sang ibu, sudah tidak perlu berjualan pecel keliling lagi karena kehidupannya kini dijamin oleh Bagus. Begitu pula biaya sekolah adik-adiknya telah terpenuhi dengan baik. Suatu ketika, Bagus pergi ke mall seorang diri untuk membelikan hadiah bagi ibunya. Saat tiba di parkiran, ia melihat Maya tengah berseteru dengan pacarnya. Momen itu dianggap sebagai kesempatan oleh Bagus untuk mendekati Maya. Ia berusaha melerai pertengkaran mereka. Meskipun mendapat perlakuan kasar dari pacar Maya, Bagus tetap bersikap tenang dan akhirnya Maya memintanya untuk duduk bersama. Dalam pertemuan itu, Maya terlihat menyesal atas kejadian yang baru saja terjadi, sedangkan Bagus yang kini tampil lebih percaya diri dan mapan, memperlihatkan kesan rendah hati. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa Bagus kini mengelola kios bubur kacang hijau dan sudah menjadi pengusaha yang sukses. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Maya dan Bagus mulai sering berkomunikasi lewat pesan dan panggilan telepon hingga larut malam. Suatu malam, saat Bagus sedang di kamarnya, hembusan angin yang dingin membuat bulu kuduknya merinding. Tak lama, terdengar suara wanita bersenandung. Dengan hati-hati, Bagus mencari sumber suara tersebut dan melihat melalui jendela sosok kuntilanak berdiri di kebun depan rumahnya. Wajah makhluk itu penuh darah, dengan mata putih yang melotot, membuat Bagus terkejut hingga terjatuh dan pingsan. Di rumah Bagus, selain pembantu yang sering mendengar suara misterius di dapur pada malam hari, ada pula satpam yang berjaga di pos depan. Suara wanita yang menyinden itu kerap membuat bulu kuduk pembantu meremang. Sementara itu, hubungan Maya dan Bagus semakin erat. Maya sudah putus dari pacar lamanya dan kini selalu bersama Bagus, yang selalu memenuhi segala keinginannya. Heru, sahabat Bagus, juga ikut meraih kesuksesan dalam usahanya berkat bantuan Bagus, namun ia tetap sering diganggu oleh sosok menyeramkan di rumahnya. Suatu malam, saat Heru sedang memasak mie instan, ia mendengar langkah kaki yang jelas terdengar namun tak terlihat siapapun di belakangnya. Merasa takut, Heru membatalkan memasak dan segera kembali ke kamar. Ketika hendak beristirahat, ia dikejutkan oleh ketukan pintu yang ternyata berasal dari sosok pocong berbau busuk. Heru terkejut hingga pingsan di ambang pintu kamar. Di sisi lain, Bagus tetap melanjutkan ritual malam Jumat Kliwon dengan sosok Nyai Puspo Cempoko. Kali ini ia sudah terbiasa dengan kehadiran makhluk tersebut dan malah merasa puas. Ritual ini tidak lagi hanya untuk menambah kekayaan, melainkan juga sudah menjadi kebutuhan. Meski demikian, gosip tentang Bagus mulai merebak di lingkungan sekitar. Banyak tetangga yang mengaitkan kekayaannya dengan hal-hal mistis, walau Ibu Yati tetap yakin bahwa keberhasilan anaknya berkat kerja keras. Suatu hari, Ibu Yati beserta dua adik Bagus datang berkunjung. Tanpa sengaja, adik bungsunya masuk ke kamar khusus ritual, padahal sudah menjadi aturan bahwa kamar tersebut hanya boleh dimasuki oleh Bagus. Setelah kejadian itu, adik bungsunya menghilang tanpa jejak. Berbagai usaha pencarian dilakukan, termasuk meminta bantuan orang pintar. Namun, orang pintar tersebut menyatakan hanya Bagus yang mengetahui kebenaran di balik kejadian itu,
tetapi Bagus enggan membongkarnya. Keluarga pun harus merelakan kehilangan sang adik. Suatu malam, Bagus bermimpi didatangi sosok adiknya yang dipasung di tempat penuh wajah-wajah pucat, seperti budak. Adiknya memohon pertolongan, namun Bagus hanya mampu menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan nafas terengah-engah. Di waktu lain, Maya diajak Bagus berkunjung ke rumahnya. Namun, sesaat setelah memasuki rumah, Maya merasakan hawa panas dan kekosongan yang aneh. Dari kamar khusus, terdengar suara anak kecil yang memohon tolong. Saat Maya melangkah menuju kamar mandi, suara tersebut terdengar lagi dengan lebih jelas, namun ia mengabaikannya dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Setelah keluar kamar mandi, Maya sempat menanyakan tentang kamar tersebut kepada Bagus, yang kemudian meyakinkan bahwa kamar itu kosong dan tidak perlu dipikirkan. Malam itu, ketika Bagus tengah duduk bersantai di belakang rumahnya di samping kolam renang, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada pohon pisang yang berdiri sendiri di sudut pekarangan. Pohon itu tampak bergerak kencang seperti diterpa angin, padahal pohon-pohon lainnya di sekitar tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan sedikit pun. Fenomena aneh itu membuat Bagus semakin memperhatikan dengan seksama, dan dari sorot matanya yang mulai dipenuhi rasa curiga, ia menyaksikan pemandangan mengerikan yang perlahan muncul di hadapannya. Pohon pisang tersebut secara perlahan berubah wujud menjadi sosok pocong dengan mata melotot dan mulut menganga, wajahnya berlumuran darah serta tampak rusak parah. Ketakutan yang mendalam langsung mencengkeram tubuh Bagus. Ia pun berteriak panik dan lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah menuju kamarnya. Namun alangkah terkejutnya dia, sesampainya di dalam kamar, sosok pocong itu ternyata telah lebih dulu berada di sana, seolah menunggunya dengan bau bangkai menyengat yang menyelimuti ruangan. Tak sanggup lagi menahan rasa takut, tubuh Bagus pun ambruk, tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, Bagus memutuskan untuk pergi ke diskotik bersama Maya. Malam itu, mereka menenggak minuman keras dalam jumlah besar hingga keduanya kehilangan kesadaran. Dalam keadaan mabuk, mereka pulang bersama menuju rumah Bagus. Tanpa disadari, mereka melangkah masuk ke kamar khusus, ruang yang selama ini hanya digunakan Bagus untuk ritual terlarang. Dan dalam kondisi tak sadar penuh, mereka melakukan hubungan badan di dalamnya. Bagus lupa sepenuhnya bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang telah disakralkan untuk ritual pesugihan bersama Nyai Puspo Cempoko. Ketika angin malam mendadak bertiup kencang, suasana kamar berubah drastis. Sosok Nyai Puspo Cempoko pun muncul dengan raut wajah yang penuh kemarahan setelah menyaksikan pelanggaran yang dilakukan Bagus. Sosok gaib itu tampak berubah menyeramkan, membuat tubuh Bagus gemetar ketakutan. Tubuhnya mulai bersimbah keringat dingin, dan kesadarannya dihantam oleh kenyataan bahwa dirinya telah melanggar janji suci yang telah diikat sejak awal. Amarah Nyai Puspo Cempoko meluap tak terbendung. Seluruh isi kamar porak-poranda dalam sekejap. Maya yang ketakutan dan tak berdaya dicekik dengan sangat kuat hingga kehabisan napas dan meregang nyawa di tangan makhluk gaib itu. Sementara Bagus yang berusaha kabur tak mendapatkan kesempatan sedikit pun. Pintu kamar langsung terkunci secara gaib. Dengan tubuh telanjang dan ketakutan, ia terpojok di dekat lemari. Lemari tersebut tiba-tiba terjungkal hebat menimpa tubuhnya, menyebabkan kepalanya pecah dan tubuhnya tewas seketika. Keesokan harinya, bau anyir yang menyengat tercium oleh pembantu yang hendak masuk ke kamar majikannya. Dengan dorongan rasa penasaran, pembantu itu membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci lagi. Pemandangan mengerikan langsung menyambutnya. Tanpa buang waktu, ia segera memberitahu Ibu Yati dan para tetangga. Tubuh Bagus segera dimandikan, sementara jenazah Maya diserahkan kembali kepada kedua orang tuanya. Namun selama proses pemandian, jenazah Bagus terus-menerus mengeluarkan cairan aneh dari kemaluannya. Seorang petua kampung yang turut hadir dalam proses itu segera menafsirkan apa yang terjadi. Menurutnya, semasa hidupnya Bagus telah melakukan praktik pesugihan dan menyekutukan Tuhan. Itulah sebabnya jenazahnya menunjukkan tanda-tanda tidak wajar. Tangisan Ibu Yati pecah seketika, menggambarkan perasaan malu, kecewa, dan tidak percaya bahwa anaknya telah menempuh jalan sesat. Meski berat, ia mencoba ikhlas dan menerima kenyataan pahit itu dengan tegar. Sejak hari itu, rumah megah yang dibangun dengan uang hasil pesugihan tersebut tak lagi berpenghuni,
Pembantu dan satpam memilih berhenti, dan Ibu Yati kembali hidup seperti dahulu, hanya ditemani anak keduanya. Rasa malu yang mendalam membuatnya meninggalkan kampung itu. Ia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan mencoba memulai hidup baru di sana. Rumah mewah peninggalan Bagus kini terbengkalai, tidak terurus, dan telah menjadi sarang bagi para makhluk tak kasat mata yang menempatinya dengan penuh misteri.